Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita belajar bersama tentang ArcGIS ya. Ya, pada kesempatan saat ini saya coba bahas masalah layout ya. Oke. Langsung saja, ini yang terakhir kemarin kita belajar bersama memasukkan data-data via Excel ya. Assalamualaikum Mas Kamsin. Ya, seperti ini ya. Data yang kita dapatkan yang kita masukkan di Excel. Di Excel ini alhamdulillah ini akan lebih mudah dalam mau nambah, mau ngurang, atau rumus-rumus Excel bisa masuk semua. Oke, fokus kita di situ. Kita akan langsung saja menuju ke lokasi layout. Nah, seperti ini. Oke, lancar? Alhamdulillah. Oke, sementara kita masuk di pengaturan ini. Oke, OneNote. Kita di PDF, di Microsoft PDF, diatur di A3. Posisi landscape. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita genjet, bahasa Jawa genjet ya. Kita besarkan. Oke, ini misal kita pakai di sini pengaturan skalanya ya, 100.000, 110.000. Nah, ini yang kita mauin tidak ada, otomatis kita masuk di custom 1 banding tadi berapa, 2000 ya, 2000. Oke, kita add, kita oke. Apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk di 1 banding 2000. Kalau misalnya dirasa masih terlalu besar ya, misalnya kita pakai 1 banding 3000 ya, 1 banding 3000. Tapi ini juga menyesuaikan dari kebutuhan, apakah minta berapa. Kebutuhan ini otomatis dari permintaan owner ya, atau permintaan siapa saja. Masih besar, kita coba 1 banding 2500. Add. Oke, udah masuk. Oke, pas ya. Oke, seperti ini. Biasanya kita di sini ada standar ya, maka biasanya langkah yang pertama banyak hal ya. Sekarang kita masukkan grid-nya dulu aja. Masuk grid, kita masuk properti. Di sini ada grid. Kita pakai new grid. Oke, next. Tick. Nah, ini bisa label only. Kita pakai tick ya. Tapi terserah nanti suka-suka. Ini besarnya kita perkecil ya, biar nggak terlalu besar. Ini secondnya bisa kita ubah di sini. Tapi sementara kita lihat saja apa yang terjadi. Oke, kita apply. Oh, ternyata masih kurang rapat di sini, kurang terlihat. Kita lagi. Kita properti lagi. Di sini kita intervalnya tadi 30. Nanti kita coba 10 jadi. 10 dulu. Kalau nanti kurang kecil kita kecilin lagi ya. Terus ini ada yang horizontal. Maka label ini yang vertikal, left sama right. Nah, seperti ini. Nanti lainnya horizontal. Kita apply. Apa yang terjadi? Oh, ternyata juga masih kurang kecil ya. Jadi pakai intervalnya kita pakai di angka 5 itu separuhnya. Pakai 2,5 aja lah. 2 sini 5. Ini ke sini 5. Oke. Rapat ternyata ya. Kalau misalnya kurang oke, kita ubah lagi. Nanti try and error lah. Kalau misalnya sudah tahu ukurannya enggak masalah. Nah,
sini aja lah cukupannya. Jadi seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, tadi kan kita pakai 5, makanya dimuncul 35, 40, nah 30, 35 ya, dengan ring jarak 5 derajat. Oke, setelah seperti ini, maka kita butuh masukkan yang informasinya. Maka di sini untuk mempercantik di sini ya, kita masuk insertnya di sini ya. Untuk layout kebanyakan di sini semua. Ada teks, title, ada netline, legend. Nah, kita masukkan di sini semua. Misal legenda. Sementara kita oke aja ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba ini ya. Di sini juga ada penghasilan. Ini berarti ini merujuk pada yang di sini. Jadi kalau misal ingin merubah, ya, masuk properti misal di simbologinya. Ini yang kita hilangkan. Labelnya kita misal penghasilan per bulan ya. Penghasilan per bulan. Apa? Nah, seperti ini. Dia akan berubah. Misalnya kita tidak mungkin rumah ini berubah, ini posisinya di sini general rumah. Kalau misalnya kita merubah misal pendapatan, nggak apa-apa, kita ganti pendapatan. Oke, nah sudah berubah. Sama juga batas wilayah, sini kan kita hanya misal luas cantik kita hilangkan, posisinya sama, kita ubahnya di simbologi. Oke, kita hapus misal. Nah, batas wilayah, mesinnya ini kan apa namanya, kepadatan ya. Ini bisa kita rubah kepadatan penduduk misalnya. Kepadatan rumah, mohon maaf. Misalnya. Oh, ini luas wilayah. Luas wilayah. Oke. Nah, seperti ini. Berarti sudah kita dapati. Misal kita butuh apa namanya? Nah, ini bisa kita pilih. Misal di sini ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita bisa skill bar. Nah, oke, misal ini posisi mil ya, mile, memang mil. Ini bisa kita ubah di kilometer. Nah, labelnya kita anggap aja km ya, km. Oke, ini bisa kita ubah ya. Ternyata ini lebih mending ke arah meter saja lah. Kita meter, kita m. Number of divisi 2, subdivisinya 4. Supaya ini kita kasih 1. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini kita juga akan bisa masukkan skala teksnya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, ini bisa dirubah juga. Maksudnya pakai skill text, pakai mana ini ya? Format. Ini bisa kita ubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Bersama aja. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kita masukkan
uh, oh ya, ini rumah-rumah yang tadi kan kita hilangkan ya. Coba kita, hasilnya kan muncul simbologi. Oh, ini kita masukkan, belum terdata misalnya. Kita oke aja. Nah, ini bisa keluar. Misal kita pengen ini tampilannya lebih soft, ini juga bisa kita buat seperti ini. Displaynya kita buat, oh biar aja lah sebentar, seperti ini dulu. Oke, kemudian apalagi yang ingin kita masukkan? Skillbar sudah, picture ini misal kita pengen buat suatu apa namanya logo, kita masukkan, ini bisa. Misal aja saya ambilkan logo yang sudah ada, peta mana peta, wah belum ada ya. FSPDCM mana? Peta kalbar ini. Oke, di sini logo, di sini ini yang bisa kita masukkan. Misalnya ini saya ingin memasukkan ini, oke ya, terus kita masukkan lagi logo yang ini misalnya. Oke. Iya, teman-teman pastikan untuk formatnya ini JPEG dengan warna dasar putih. Sebab kalau pakai PNG yang apa namanya, yang transparan, pasti nanti bentuknya jadi hitam. Kalau nggak percaya, coba sih. Semoga masih ada sih. Nanti aja, biar nggak lama. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita butuh keterangan ya. Kita percantik lagi, kita masukkan objek. Sebentar, salah. Ini bukan ini maksud saya. Sini kita on kan draw-nya. Untuk gambar ya. Soalnya pasti jadi pertanyaan, gimana ini cara membuat garis, membuat kotak. Nah, seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Nah, sini warnanya kuning. Apakah bisa diubah? Bisa. Tapi nggak bisa di dunia ini ya. Kayak no color. Oke. Kita ordernya back saja. Nah, kita standarkan ya. Misal di sini. Pokoknya nanti harus batasnya jadi seperti ini misalnya. Oke. Oke, seperti ini. Maka ini yang kita sesuaikan. Wah, sebentar. Nah, ini kita sesuaikan. Biar rapi, maka perlu kita atur di sini. Kita, seperti ini ya. Terus untuk ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Sini berarti 5 di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita atur masalah jarak-jaraknya ini.
kita tambah aja lah 1 2 7 7 apa ini? Seperti ini. Sama juga di sini kita 1 2 3 4 5 6 7 ya, nanti di sini 4. Sama juga di sini kita patok yang di bawah. Ini kita naikkan aja lah 1 2 3 4 5 6 7. Berarti posisi di sini. Seperti ini. Ini kan tadi, berarti sekarang kita mengatur yang di sini. Kita di sini kita tambahin 1 saja. Ini 1. Ini juga 1. Ini posisi sini tambah 1 ya, kita paskan dulu. Oke, hanya kita buat seperti ini. Untuk masalah bentuk atau apapun itu nanti suka-suka dari teman-teman ya. Seperti ini, berarti ini perlu kita kecilkan. Oke, ini dikecilkan juga. Gimana ini biar posisi di tengah? Ini bisa kita atur gini. Ini mesinnya di bawah. Ordernya print to pack. Ini bisa kita view apakah ada. Masuk mana sih? Agak lupa saya. Kalau sini. Ternyata di sini. Kita pakai align to center. Ini otomatis. Kalau misalnya kita gabung ya. Kita group. Kemudian hari ini kita posisikan di ordernya, kita belakang dulu. Kita misalnya pengen ini juga posisi tengah, sama seperti ini. Nah, kita sudah punya posisi tengah. Seperti ini. Misal ini sama ya, kita tambah 1. Ini bisa langsung kita copy paste ya. Apa ini kita sekarang masukkan insert teks. Oke. Misal ini nama petanya ya. Peta administrasi. Misal peta sebaran peta sebaran pendapatan. Pendapatan. Oke. Align lagi, align to center, bisa kita align, mana ini? Ini perhatikan. Oke, pas di tengah-tengah. Ini juga kita buat lagi untuk legendanya.
Oke. Seperti ini legenda. Nah, ini bisa kita kasih batasan juga ya. Oke. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian setelahnya kita masukkan apa yang berubah? Oh. Oke. Kemudian sekarang kita buat untuk bentar, kita batasi dulu yang sini ya. Ya. Maaf, batuk. Pilek. Kita kontrol CV. Oke. Ya. Misal kita masukkan ini ya. Kita masukkan peta keyplay-nya. Nah, keyplay-nya misal kita butuh, berarti di sini perlu kita masukkan insert data frame. Nah, ini muncul data frame baru ya. Sini. Nah, ini kita aktifkan dulu. Kita aktifkan. Nah, aktif. Karena kita ingin ini posisi di Pontianak, maka kita masukkan. Kita coba. Ini kebetulan saya punya Pontianak. Administrasi kota Pontianak ya. Kecamatan Pontianak. Kita masukkan. Nah, seperti itu. Terus kita masukkan desanya. Oke. Nah, ini yang kemudian kita posisikan di yang ingin menunjukkan posisi dari desanya. Desanya kan tadi di sini ya, yang ini. Coba ini saya kasih. Sabar. Nama desa. Oh, direct skip kan? Berarti kita yang direct skip, yang kita ini kan. Kita kasih warna merah. Emang di sini tetap kita masukkan simbologinya, ya. Memang harus sabar di sini. Kategori desa. Oke. Berarti kita kan direct skip ya. Ini kita remove aja. Kita remove semua. Kita sisakan yang direct skip. Kita kasih warna misal merah kan. Oke. Ini seperti ini. Kalau misalnya pengen batas desanya terlihat, ya kita masukkan kembali aja. Seperti ini. Ya, mohon posisi dahulu kan. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita cakep kan? Kemudian kita pakai ini ya. Kita buat untuk sebentar. CV, oke. Kita buat lagi kotak ya. Untuk sumber.
order send back. Nah sekarang ini kita ambil ini bisa kita ini ya, data frame mana frame, frame kita non saja biar nggak terlihat. Gini. Oke, terus habis itu ini satu ya, kita copy paste. Kita kecilkan aja ini. Order to back kita kecilkan aja. Kita kecilkan. Misal ini kita ini kan dulu. Jadi ini kan banyak patok-patokan, jadi teman-teman kesulitan. Jadi sementara kita ginikan, terus kita group. Kemudian ini kita lihat kalau misalnya sudah oke ya. Nah, ini misal sama juga ya. Kita centerkan seperti ini. Kita group lagi. Nah, kemudian terhadap ini kita ini harus ke belakang, kita belakangkan tik dot ini. Nah, line sama kita center. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita kasih patokan. Kenapa? Biar seragam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kasih misal namanya sumber ya. Ini kan kemana ini? Nggak kelihatan ya. Gimana ini teman-teman? Lari-lari. Oke. Kita kopikan yang di sini, sebaran CV. Copy paste maksudnya. Ya. Misal sumber peta. Ini sangat penting untuk disampaikan biar kita juga mengetahui kita ambil peta dari mana. Misal aja kok tanggal apa misalnya ya, misal tanggal 5 Mei 2020. Terus peta wilayah Pontianak tahun 2017 misal, dan seterusnya. Nah, data yang kita cantumin sini harus betul ya teman-temannya, harus sesuai yang kita dapat, jangan sampai asal gitu. Itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini kalau misal ini kita pingin peta yang ininya, base mapnya, bisa. Mohon maaf sambil ngopi. Seperti itu. Misal biar kelihatan bawahnya,
displaynya aja yang kita kecilkan. Misal pakai presentasinya kita 0 itu apa namanya, enggak ada transparansi. Misal kita buat 30%, jadi semakin tinggi nilainya dia akan transparan. Nah, apa yang terjadi? Yang kita ternyata salah posisi. Mestinya yang ini. Display kita buat 40 aja. Oke. Ya, seperti itu. Apabila kita ingin mengekspor, ini tinggal kita gini aja. Sebentar, ini tadi berapa? 300. Enggak, apa namanya, kan kurang ini kan? Pas ya? Ini kita kecilkan aja ya, 350. Belum ada kan? 1/350.000. Oke, kita add. Oke. Ya, gini. Ini bisa kasih kita keterangan. Suka-suka aja ya, sesuai dengan kebutuhannya. Lokasi. Misal kalau diminta sih, kalau nggak diminta juga tidak apa. Lokasi survei misalnya. Nah, ini aja. Oke, setelah ini apa yang ingin kita sajikan ini bisa kita ini apa namanya, misal kita kecilin aja ya. Labelnya tadi berapa? 12. Kita pakai 8 saja lah. 8 Arial Naro. Kita ini kan aja, oke. Nah, setelah itu bisa kita ekspor. Bisa PNG, bisa PDF ya. Kalau saya lebih biasanya PDF ya. Apa namanya, ketajamannya masih bisa kita besarkan, itu masih terlihat. Kalau PNG biasanya pecah, makanya biasa pakai PDF meskipun kecil ya. Ukuran filenya tadi yang terbentuk pasti kecil, tapi jernih, jelas terlihat gitu lah. Kita latihan satu ya. Oke. Blogger, kita latihan software. Coba di sini ya. Kita simpan. Ya. Coba kita cek. Dokumen latihan vlogger. Latihan vlogger mana ya? Mana ya? Oh, vlogger. Mohon maaf. Di sini ternyata. Kita cek tadi. Ini ya PDF-nya. Kita buka. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Seperti ini. Tadi yang saya sampaikan, ketika ini PDF ya. Nah, ketika kita kecilkan, kita besarkan, ini masih jelas gitu lah. Beda dengan ketika kita jadikan PNG atau JPEG. Pasti ketika kita besarkan seperti ini, dia akan pecah. Nah, ini dia otomatis akan menunjukkan shotnya yang ini ya teman-teman. Mestinya sumber petanya kita pakai ini dimasukkan ke sini ya. Yes. Ya, seperti itu ya pembahasan kita tentang layout di ArcGIS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada belajar bersama di ArcGIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.